Terima kasih Usapal TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan kita masih membahas tentang cara mengatasi diabetes. Jadi bagi Usapal TV yang ingin bertanya dan kita langsung gabung di 0711380022. Baik Jeng Jumaro, kalau tadi kita berbicara tentang diabetes ini, bagaimana cara mencegahnya ya Jeng? Nah kalau sekarang nih kalau orang yang sudah terjangkit diabetes ini obatnya seperti apa ini Jeng? Obatnya ini kalau yang dalam kemasan kita udah namanya Sifabet. Ya, ini sudah komplit banget untuk penderita diabetes. Ya, biasanya mereka selain mengkonsumsi obatnya, dia juga minum suplemennya, kemudian minum tehnya, gulanya juga ganti dengan gula argestan manis nira, tehnya ganti Sifakun, suplemennya pakai Sifajam. Nah, ini banyak sekali herbal yang bisa, kalau yang saya pakai ini diantaranya adalah Paleria Macocarpa fructus ya, yaitu mahkota dewa. Ya, kemudian juga kita pakai Andrographis herb itu Sabilotonya juga kita kasih gitu. Kemudian kurkuma santoriza ini rhizome adalah temulawaknya. Kemudian kita juga pakai morinda ya. Morinda fructus ini adalah mengkudu. Ini jadi kandungannya udah komplit, ada mengkudu, mahkota dewa, kemudian lagi sambiloto dan juga temulawak. Oke. Untuk memperbaiki fungsi hatinya. Baik, nanti kita bahas kembali Jeng, kita angkat telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Hasida. Ibu Hasida. Kayu Agung. Oke, dari Kayu Agung Ibu. Langsung Ibu dengan pertanyaannya. Aku nih stroke ringan, Bu. Bawa obat ke dokter. Sudah banyak habis uang ini. Iya, Bu Masida. Umurnya berapa, Bu? 63. 63. Ya, aku nih minta tolong, Bu. Insya Allah. Udah berapa lama, Bu, kena stroke-nya? 2 bulan, Bau. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Lidahnya keluh nggak? Tidak, Bu. Tangannya, kakinya sebelah mana yang kena? Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri ya. Ibu ada darah tinggi? Iya, tidak. Darah tinggi, Bu. Ada darah tinggi? Ya, ada. Terus penyakit yang lain apa lagi? Ada diabetes? Yang badan ini lemas, Bu. Lemas. Darah tinggi itulah. Kolesterolnya? Kolesterol? Kontrol. Kolesterolnya Tinggi. 190. 190 masih aman. Ya. Ya. Bu Jadi masih badan ini lemas, Bu. lemas ya. Ya. Pernah dicek asam uratnya berapa? Asam urat Tidak. normal? Kolesterol baik. Kolesterol sama darah tinggi ya? Ya. Ya. Alhamdulillah Bu Masida masih bisa telepon langsung. Harapan saya Bu Masida bisa sembuh sepenuhnya karena saya masih ada semangatnya nih Ibu nih. Ya. Nah, kalau untuk karena ada stroke ringan penyebabnya salah satunya adalah Ibu darah tinggi dan kolesterol, saya menyarankan kolesterol dan darah tingginya diobatin. Ya. Setelah itu baru stroke-nya. Nah, apa dia yang misalnya Ibu mau cari sendiri nih di rumah, boleh pakai Apa yang? Ya, kalau mau pakai untuk darah tingginya bisa pakai daun pegagan, ya, juga untuk perbaikan sarafnya, ya. Oke. Kemudian lagi untuk kolesterolnya, ya, Ibu tidak boleh mengkonsumsi santan lagi ya. Ya. Terus ikan laut sementara nggak konsumsi dulu ya. Halo? Nah, kemudian ini untuk orang darah tinggi, kalau mau kebanyakan kan takut mengkonsumsi garam nih. Coba pakai garamnya begini. Jadi masak dulu, udah mateng, dimatiin apinya, baru kita kasih garam. Nah, insya Allah orang darah tinggi akan aman kalau cara pakai seperti itu. Orang Jepang juga kan masaknya kayak gitu. Jadi jangan kebayang orang ngoseng, ngoseng kasih garam. Nah, ini garam dalam tingkat panas yang tinggi, jadi berubah gitu. Kimianya berubah sehingga jadi nggak sehat, padahal kan pada dasarnya garam itu kan sehat gitu. Ya, saya sarankan begitu kalau orang darah tinggi biar bisa konsumsi garam, caranya gitu ya, jadi dalam kondisi hangat gitu. Makanya orang Jawa liatin, orang Jawa makan sama garam saja nggak apa-apa. Orang zaman dulu nggak darah tinggi nggak apa, karena garamnya memang nggak dimasak. Langsung ya Jeng ya, jadi beda ya? Beda, dalam tingkat panas yang tinggi, jadi cara memasak juga akan mempengaruhi. Mempengaruhi. Baik, kita angkat telepon di belakang Ibu Marsida ini. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu mohon volume TV-nya agak dikecilin Ibu. Ibu Eni. Ibu Eni. Langsung Ibu dan pertanyaannya.
ini itu sering buang air besar, Aha. kadang keluar darah. Darah. Apa ibu ada ambeien? Ini enggak ada. Ambeien? Sering kalau makan cabai. Oh ya, kalau makan pedas kok jadi BAB-nya berdarah. Iya. Oke, berarti ibu ada masalah dengan usus dan lambungnya, Bu. Udah Oh. menipis. Sebaiknya ya, ibu hindari dulu pedas ya. Kemudian perbaiki pola makannya, makan tepat waktu. Itu kan ada yang meradang berarti itu, ya. Iya, iya. Perbaiki. Kemudian mengkonsumsinya yang bersifat dingin dalam tubuh, seperti sayuran, ya. Kurangi makanan yang bersifat panas di dalam tubuh. Contohnya daging merah, ikan laut, ya. Kalau bisa seperti itu. Terus kayak kambing, itu juga kan bikin jadi apa? Panas dalam tubuh. Dan saya sarankan sih tidak minum kopi, Bu. Nah, dengan ibu memperbaiki itu, terus ibu cari untuk herbalnya ya, memperbaiki sistem pencernaan yang paling bagus adalah temulawak. Dia bisa mengeliminasi panas, dia bisa mengeliminasi racun di dalam tubuh gitu. Pakai temulawak sering-sering, Bu. Parut temulawak, kasih madu. Rutin kayak gitu. Mudah-mudahan nanti abdomen dan sistem pencernaan ibu akan membaik. Nanti kalau makan pedas nggak seperti itu lagi. Mungkin makan cabenya sekilo sih. Langsung jadinya. Ya sedikit-sedikit, Bu, kalau sudah tahu ada gangguan ya. Saya sarankan daripada pakai temulawak dikasih madu, diperet ya. Seperti itu. Dan ingat, makannya harus tepat waktu. Sekarang untuk treatment atau perawatannya, ibu tidak memakan cabai yang berlebihan seperti itu, ya. Dan ikut doa malam hari ini ya, nanti Ajeng akan transfer buat ibu yang sudah telepon ya. Tadi yang kena stroke ringan dan juga ibu yang barusan telepon. Selamat mencoba. Baik, untuk Ibu Eni dari Ibu Masida ini untuk datang langsung saja ke Gerai Herbal Jeng Jemaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pojok Kota Palembang, atau langsung saya telepon ke nomor yang telah tertera di layar kaca. Ya. Karena memang kalau Ibu Eni ini terlalu sering makan cabai ya, Bu. Ya jadinya Bagi-bagi kalau panen Iya. cabai, Bu. Cabai kan lagi mahal ya. Terus buat Bu Masida nih ya, Iya. tadi kan Oke. ada yang terlewat. Bu Masida nih kalau berobat di kita, ya itu nanti di terapi refleksi, kemudian di akupunktur, ya kemudian kasih herbal. Kalau misalnya ibu sudah nyoba 2-3 minggu belum ada perubahan, minum-minum herbal yang bikin sendiri, saya monggo dipersilakan untuk ikut terapi kita gitu. Insya Allah, kalau ibu, aku optimis banget ibu masih bisa sembuh, masih Iya. bisa nelfon Karena tadi ngomong teleponnya dengan jelas. semangat juga tadi ngomongnya. Optimis, feeling saya ibu bisa sembuh. Dan juga ini baru ya, Jengnya baru 2 bulan. Bener, jadi jangan sampai stroke itu dibiarkan lama gitu. Akhirnya dia kadang-kadang, maaf kalau orang stroke ada yang kakinya ini diseret. Ini kalau ibu cuman stroke ringan mungkin kan berat, mohon jalannya jangan diseret kakinya kalau misalnya kakinya terasa lemes. Tetap dibantu untuk diangkat gitu. Jangan diseret karena nanti akan menimbulkan goyang ini posisinya. Jadi nanti akhirnya pas sudah sembuh pun jadi kayak pincang terus gitu. Jadi dibiasakan jangan sampai diseret. Jangan diseret, dibantu untuk diangkat gitu. Oke, baik, Ya. kita angkat telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo Bu, ini selamat malam Bu. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Anwar Bu, dari Bukit Padang Sasa. Bapak Anwar. Langsung saya Bapak dengan pertanyaannya. Ini Bu, saya ini ada katarak Bu. Katarak ya. Iya, di sebelah kiri di depan korneanya Bu. Terus Gimana Bu solusinya Bu? udah berapa lama Pak? Udah sekitar 2-3 bulan Bu. 2-3 bulan. Iya. Kalau untuk mata ya, saya menyarankan kalau untuk mata saya mau periksa dulu, bener nggak Bapak nih katarak yang pertama? Ya Yang kedua- udah kontrol Bu waktu itu Bu. Udah positif ya? Ya positif di Iya. sebelah kiri. Di Dokter korneanya. menyarankan untuk operasi. Hah? Untuk operasi. Oh dioperasi itu Bu ya? Enggak, Bapak sudah disarankan untuk operasi. Belum, rencana katanya operasi. Maksud kita harus ini, Takut kalau ya? bisa obat herbal gimana? Ya, bisa Pak. Datang nanti kita ada terapi untuk akupunkturnya. Oh itu ya Bu ya? Iya, khusus. Kalau obat-obat sementara Bu, obat apa? Kalau mata kita nggak pakai obat Pak. Nggak pakai obatnya. Kalau Oh, untuk itu- katarak, kecuali gangguan saraf lain. Oh iya, ya, jadi akupuntur ya Bu? Iya, nanti kita bantunya. Iya, Ya, ya, monggo.
Oh iya, terima kasih ya Bu. Ya, Iya, sama-sama. sama-sama. Baik, dan Bapak Anwar, ini untuk langsung cek saja ini gimana nih kondisi kataraknya. Langsung saya datang ke Gerai Herbal Jeng Jumaro, yang tentunya masih beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pajo, Kota Palembang. Kenapa sih Jeng kalau katarak itu harus dicek dulu nih Jeng? Karena tingkat keparahannya beda-beda. Oke. Kita kan nanti akan lihat ya, nggak bisa sembarangan saya bilang, kamu pasti sembuh dengan kita. Ada tingkat katarak yang memang mau nggak mau harus dioperasi. Iya, Jadi nggak bisa ya dengan herbal gitu ya, maksudnya? Iya, tidak ada kalau gangguan mata yang lain selain katarak, maybe pakai herbal. Tapi kalau untuk katarak kita pakai terapi. Oke. Jadi ada terapi khususnya. Iya, terapi khususnya dan memang saya pakai tenaga prana kalau untuk katarak. Biar dipanasin terus ya mudah-mudahan dengan izin Allah lah ya, selain di akupuntur seperti itu. Kita bisa nggak pakai obat. Baik, kita angkat telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Salam, Baik, dan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Dini di Sojo. Iya Ibu, langsung Ibu dengan pertanyaannya. Ini Bu mau tanya, Ya. saya ini punya orang tua, penyakitnya ini gagal ginjal. Oh, gagal ginjal. Udah cuci darah? Belum, Oh, belum. cuman dikurangi untuk meminum kadar air aja. Lebih tinggi di ureum apa kreatin ya, Bu? Kreatinnya enggak ada Ureumnya masalah ya? sih, enggak terlalu parah. Ureumnya. Iya. Apakah sebelumnya asam urat? Apa? Asam urat nggak sebelumnya? Asam urat iya. Jadi dia asam Asam urat urat berkepanjangan iya, mungkin iya. tidak diobatin. Nah, Ada diabetes? stroke iya, Ibu. Ada diabetes? Gagal ginjal iya. Stroke iya juga. Oh, ada darah tinggi ya? Ada darah tinggi juga. Iya. Oh, berarti mungkin darah tingginya udah berapa lama? Ceritanya awalnya dia itu suka minum jamu yang berbubuk itu awalnya untuk gagal-gagal ginjalnya itu. Oh, iya. Terus? Jadi Darah sehingga tingginya? ginjalnya bermasalah kayak Aha. gitu. Ya. Untuk stroke-nya itu kemungkinan dia sering makan masak padang itu nah Bu. Iya. Jadi mungkin karena kolesterol atau Ya mungkin kolesterol dia makan santan gitu ya. stroke-nya tidak ada. Artinya ibu ini awalnya adalah ada sejarah darah tinggi dan juga kolesterol. Darah tinggi dan kolesterol akhirnya ibu kena stroke. Nah dia minum obat-obatan terus akhirnya juga terkena ginjal. Tapi menurut pendapat saya itu belum tentu semata-mata dari obat-obatan. Bisa saja dari darah tingginya itu sendiri. Karena orang yang darah tinggi itu udah pasti ginjalnya kurang sehat. Iya, kalau orang darah tinggi kalau di akupunktur itu yang diterapi salah satunya adalah KI, kidney, daerah ginjal. Jadi kalau orang darah tinggi berarti daerah ginjalnya itu kurang sehat. Nah, jadi sudah dari awalnya saja pasti ginjalnya itu memang kurang sehat sehingga dia darah tinggi. Nah, kalau kolesterol memang hubungannya sama liver, seperti itu. Nah, saran saya kalau misalnya udah seperti itu sebaiknya diterapi. Karena kita akan menerapi dari sistem ginjalnya itu. Gitu. Jadi supaya ginjalnya itu bisa difungsikan kembali. Seberapa lama, seberapa jauh, seberapa besar peluang sembuhnya itu setelah kita periksa betul. Kita akan tahu kondisinya, oh ini kemungkinan sembuhnya bisa 70%, bisa 80%. Ada usia, ada tingkat kerusakannya. Nah, saya juga akan lihat nanti ureumnya itu berapa ambangnya. Karena juga ada yang udah tinggi banget melewati batas. Ya. Dan saya belum bisa langsung memberikan resep minum herbal nih, karena ini gagal ginjal, mau nggak mau ini harus diterapi gitu. Kalau di kami, kalau misalnya gagal ginjal, kalau langsung saya kasih daunnya, ya, saya khawatir tuh belum cocok gitu. Jadi mau nggak mau saya beneri dari sistem ginjalnya dulu, gitu. Dia melalui terapi. Itu pun biasanya obatnya nggak banyak. Udah nggak minumnya juga udah nggak boleh terlalu banyak, gitu. Apalagi mohon maaf mungkin sebaiknya memang kalau orang gagal ginjal sih nggak konsumsi obat kimia. Karena udah terlalu berat juga untuk dia dalam penyaringannya. Oke, baik Jeng Jumaro, nanti tentunya kita akan bercerita tentang diabetes dan ginjal juga nih ya Jeng ya. Namun setelah yang satu ini, jadi Pesapal TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pengobatan Alternatif bersama dengan Gerai Herbal Jeng Jumaro.